Mulai dengan soal TUU yang pertama. Di sini ada hitung-hitungan. Nah, kita diminta untuk mengerjakan ini dengan cepat. Ya, untuk dapat mengerjakan dengan cepat, kita sebetulnya bisa lihat dulu opsinya. Jika opsinya itu kurang lebih berjauhan nilainya, itu kita bisa menggunakan perkiraan saja. Tidak harus angka yang tepatnya gitu ya. Seperti di sini 7,7 dibagi 2,5. Kita bisa taksir ini mendekati 7,7 ini mendekati 7,5 dibagi 2,5. Jadi kan lebih cepat ya. 7,5 dibagi 2,5 itu kita bisa langsung tulis 3 gitu ya. Selanjutnya kita kerjakan yang perkaliannya untuk lebih cepatnya bisa kita coret ya, atas bawahnya seperti ini kan. Ini 2 bagi 2, 4 bagi 2 seperti ini. 1 kali 3 per, kemudian 3 per 4 kali 2 8. Jadi ini 3 per 8. Nah, seperti ini tadi kurang lebihnya kita bisa jabarkan yang 3 ini menjadi 28 per 8 dikurangi 3 per 8. Jadi hasilnya itu sekitar 25 per 8. Nah, langsung kita cek opsi ya. Berarti di sini pilihlah option yang paling mendekati 25 per 8. Nah, kalau kita lihat di soalnya, itu yang paling mendekati itu adalah opsi D. Ya, D. Yaitu 2,625. Jadi tidak usah menghitung angka pastinya. Soal yang berhubungan dengan pola atau deret bilangan. Nah, di sini kita harus menemukan pola terlebih dahulu dari angka-angka yang sudah disediakan di soal. Dari 1/9 ke 1/3. Ini kalau kita lihat ya, 1/9 bisa menjadi 1/3 itu jika dikali 3 ya. 1/9 dikali 3 itu kan 3/9. Kalau diperkecil itu dapatnya 1/3, atas bawah dibagi 3. Nah, berikutnya supaya dari 1/3 menjadi 1 itu juga punya pola yang sama, yaitu dikali 3 juga ya kan. Nah, kita coba ya, 1/3 dikali 3. Nah, itu per 3 dikali 3, 3/3 atau 1. Dapat ya, sama. Nah, begitu juga selanjutnya, ternyata ini deret bilangannya itu perkalian 3. Jadi terus dikali 3 kan. Nah, berarti berikutnya, angka berikutnya itu yang ini, langsung kita hitung 27 dikali 3. Nah, 27 dikali 3 itu sama dengan 81. Dan untuk dia mintanya 2 angka setelahnya, berarti 81 dikali 3 juga. Nah, jawabannya 243. Jadi untuk ini kita lihat opsinya adalah opsi C. Ya, berikutnya ada deret bilangan juga, tapi di sini kita perlu lebih menganalisis bagaimana pola yang ada pada deret bilangan ini. Jadi ada salah satu tipenya itu untuk mengerjakan atau mengetahui bagaimana polanya, kita perlu membagi si deret ini ke dalam grup-grup gitu atau dikelompokkan. Nah, di sini kan ada 6 bilangan ya, ada 6 angka. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang ini dan ini kelompok yang kedua. Berarti nanti si bilangan yang harus dilanjutkan itu masuk ke kelompok ketiga. Nah, kita lihat dulu hubungan di dalam kelompok ya. Dari 12 ke 9 itu
berarti hubungannya dikurangi 3 ya, dikurangi 3. Kemudian 9 ke 9 berarti ditambah 0. Nah, kita lihat apakah ada juga keteraturan di kelompok yang kedua. 8 ke 6 itu dikurangi 2, kemudian ditambah 1. Nah, itu ya. Nah, berarti di sini kita melihat ada pola. Polanya di dalam satu kelompok bilangan atau deret angka ini ada pola dikurangi dan pola ditambah. Tapi untuk setiap kelompok berbeda. Jadi untuk kelompok yang pertama itu dikurangi 3 ditambah 0. Untuk yang kelompok yang kedua dikurangi 2 ditambah 1. Berarti untuk kelompok yang ketiga kita bisa simpulkan nanti akan ada pola dikurangi 1 karena dia semakin berkurang, kurang 3, kurang 2, berarti di sini akan ada kurang 1 dari bilangan di kelompok ketiga yang pertama dan bilangan yang kedua di kelompok ketiga ini. Kalau nanti dilanjutkan berarti akan ada lagi yang berikutnya, angka berikutnya yaitu ditambah 2 karena di sini polanya untuk penjumlahannya naik, tambah 0, tambah 1, tambah 2. Nah, sekarang kita harus menentukan si angka yang pertama ini tuh berapa gitu ya. Nah, angka yang pertamanya itu berapa? Nah, kita bisa lihat perubahan dari angka pertama pada kelompok pertama dan angka pertama dari kelompok kedua. Yang kita lihat di sini ada angka 12 dan 8. Nah, kita lihat hubungannya seperti apa 12 ke 8 itu, yaitu dikurangi 4. Nah, untuk ke kelompok berikutnya kita bisa coba, berarti di sini jika polanya mengikuti pola yang di atas, ada pola pengurangan tetapi semakin berkurang angkanya, berarti di sini setelah kurang 4 berarti di sini kurang 3. Nah, kurangi 3 berarti selanjutnya 8 kurangi 3 kita dapat angka 5. Nah, mengikuti pola yang sebelumnya di setiap kelompok ada pengurangan lagi dengan angka yang menurun. Berarti di sini 5 kurangi 1, 5 kurangi 1 4. Nah, berarti angka yang kita dapat adalah 5 dan 4. Jawabannya untuk soal ini adalah E. Berikutnya masih deret, tapi di sini dia melibatkan huruf alfabet. Nah, kalau melihat hurufnya yang berderet banyak seperti ini, tentu kita langsung bingung gitu ya. Aduh, panjang sekali soalnya. Tapi sebetulnya ini juga bisa dikelompokkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada persamaan atau ada huruf yang berulang, yaitu BD, BD, BD dan BD. Jadi selalu ada BD. Ternyata yang berubahnya itu hanya si huruf awalnya saja. Dimana di sini ada A, B, C dan D. Tentu huruf berikutnya tinggal diteruskan saja E. Lalu setelah E tinggal ulang pola yang sebelumnya, pasti BD, dan di sini dia minta cuma satu huruf berarti B saja. Jadi ini untuk yang soal yang ini jawabannya adalah option B. Ini bisa dibaca dulu untuk yang ini soal cerita ya. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Kita misalkan sepatu itu dengan X dan sandal itu dengan Y. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang, di mana jumlah sepatu 4 kali dari jumlah sandal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Nah, berarti kan total keseluruhan sepatu ditambah dengan sandal itu adalah 1.200 pasang. Kemudian pernyataan berikutnya, jumlah sepatu berarti X itu sama dengan
4 kali dari sandal, 4 kali Y. Nah, kita bisa substitusikan si X nya kita ganti dengan 4Y. 4Y ditambah Y sama dengan 1200. 5Y sama dengan 1200. Maka Y sama dengan 1200 dibagi 5. Berapa tuh? 240. Nah, 240 sandal, ya kan? Sedangkan yang ditanyakan berapakah jumlah sepatu yang akan dibuat. Berarti kalau sepatu itu 4 kali Y, 4 kali Y berarti 240 dikalikan lagi dengan 4. Jadi jawab